Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul, asal program studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah kartografi tematik. Dalam kartografi tematik, ada 5 materi yang saya bisa jelaskan. Yang pertama, pengantar kartografi tematik. Yang kedua, definisi dalam kartografi tematik. Yang ketiga, komposisi peta RBI dan peta tematik. Yang keempat, komponen peta tematik. Yang kelima, penampakan dasar peta tematik. Yang pertama, yaitu pengantar kartografi tematik. Kartografi tematik sendiri lebih fokus kepada memvisualisasikan informasi geospasial dan berfokus pada pembuatan peta yang menunjukkan tema tertentu. Tema tersebut beragam mulai dari aspek fisik, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang ada di permukaan bumi dan lebih ditekankan pada variasi spasialnya. Peta tematik paling terhadap suatu lokasi karena bisa menjadi dasar referensi mengenai akan terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Peta tematik yaitu bersifat tidak baku yang disesuaikan dengan tujuan. Dasar pembuatan dari peta rupa bumi, penyajian informasi data secara kualitatif dan kuantitatif. Cara melakukan pemetaan tematik. Pemetaan secara tematik tidak bisa dilakukan begitu saja. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat peta tematik yang akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua analisis data, yang ketiga visualisasi, yang keempat kontrol kualitas editing, yang kelima produksi. Ini contoh peta tematik. Yang pertama peta populasi, yang kedua peta penggunaan lahan, yang ketiga peta ketinggian, yang keempat peta curah hujan, yang kelima peta kemiringan. Penyajian peta tematik. Dalam penyajian peta tematik yang banyak dikenal yaitu dengan menggunakan media cetak atau kertas. Namun dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini, penyajian sudah secara digital dan dapat diakses melalui media internet. Berdasarkan peta tematik adalah sebagai berikut. Pertama, peta data dalam membuat seperti. Yang kedua, peta chromolet, yaitu peta yang menggambarkan data kuantitatif dalam bentuk warna yang memiliki unit-unit analisis wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, peta diagram, yaitu peta yang menyajikan dua informasi atau lebih yang memiliki relasi atau hubungan yang disajikan dalam bentuk diagram yang profesional. Yang keempat, ada peta echelon, yaitu peta garis yang menyajikan informasi lokasi yang memiliki nilai yang sama. Yang kelima, peta distribusi, yaitu menyajikan persebaran titik secara kuantitatif dan titik tersebut bisa menyajikan ukuran tertentu. Yang keenam, peta alir, yaitu bisa dibuat untuk menyajikan informasi mengenai pergerakan manusia seperti migrasi. Materi kedua yaitu definisi dalam kartografi tematik. Kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah perpetaan, meliputi pembuatan sampai reproduksi, pembacaan, penggunaan, penafsiran, dan analisis peta. Tujuan kartografi pada umumnya adalah membuat peta dimulai dari mengumpulkan data, memproses data, menggambarkan data ke dalam bentuk peta, dan memproduksi atau mencetak peta ke dalam bentuk peta. Ada dua macam penggolongan peta secara umum, yaitu ada peta umum dan peta khusus. Klasifikasi kartografi, sistem processing dalam kartografi, pengertian dan fungsi peta, dan klasifikasi peta. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pembaca diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pentingnya mempelajari kartografi khususnya bagi para mahasiswa calon geografiwan. Yang kedua, menjelaskan konsep kartografi menurut ICA International Cartography Association dan UN United Nations. Yang ketiga, menyebutkan dan menjelaskan klasifikasi kartografi. Yang keempat, menjelaskan sistem processing dalam kartografi. Yang kelima, menjelaskan pentingnya peta dalam pembangunan. Yang keenam, menjelaskan dan menyebutkan pengertian dan fungsi peta. Yang ketujuh, menyebutkan dan menjelaskan klasifikasi peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Melalui sebuah peta, kita akan
mudah dalam melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi yang luas, terutama dalam hal waktu dan biaya. Klasifikasi kartografi. Ilmu kartografi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kartografi dasar. Yang kedua, kartografi topografi. Yang ketiga, kartografi teknik. Yang keempat, kartografi tematik. Sistem processing di dalam kartografi. Sistem processing dalam kartografi yaitu tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan peta. Langkah awal pembuatan peta yang harus dilakukan adalah pengumpulan data, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyajian data yang telah diolah ke dalam bentuk peta. Komposisi peta rupa bumi dan peta tematik. Ini adalah materi yang ketiga. Komposisi peta. Yang pertama, komposisi peta disebut juga tata letak atau layout peta. Yang kedua, komposisi peta merupakan unsur terpenting dalam mengatur informasi tepi peta. Yang ketiga, informasi tepi peta adalah semua keterangan yang terdapat di peta bagian atas, bawah, kiri maupun kanan peta. Yang keempat, faktor utama yang harus diperhatikan dalam mengatur komposisi peta adalah adanya keseimbangan dalam komposisi atau tata letak informasi-informasi tepi peta. Yang kelima, komposisi peta sangat menentukan hasil. Yang keenam, ukuran huruf dan tipe huruf mempunyai peranan sangat penting dan perlu pertimbangan khusus. Komposisi peta rupa bumi. Yang pertama, komposisi peta bumi bersifat baku. Yang kedua, model komposisi suatu negara berbeda. Yang ketiga, sistem proyeksi UTM sejak 1973. Yang keempat, hasil interpretasi data penginderaan jauh. Yang kelima, informasi lebih akurat. Yang keenam, dibuat oleh fokusur tonal dan jantung. Ini adalah contoh komposisi peta rupa bumi, yaitu ada keterangan. Yang pertama ada judul peta, yang kedua nomor lembar seri, yang ketiga ada pulau induk, yang keempat petunjuk letak peta, yang kelima petunjuk orientasi, yang keenam skala angka dan garis, yang ketujuh pengarang atau penerbit, yang kedelapan indeks administrasi, yang sembilan keterangan proyeksi, 10 legenda, 11 penjelasan sumber, 12 letak bintang bujur. Komposisi peta tematik. Yang pertama, komposisi peta disesuaikan atau tidak sama dengan peta rupa bumi. Yang kedua, komposisi mempertimbangkan asas keserasian, keseimbangan, keselarasan, dan kerapian dengan memperhatikan wilayah. Yang ketiga, unsur seni sangat mendominasi hasil peta. Yang keempat, tidak ada aturan baku. Yang kelima, model komposisi peta bermacam-macam. Ini adalah contoh komposisi peta tematik. Keterangan, yang pertama judul peta, yang kedua skala angka dan garis, yang ketiga orientasi peta, yang keempat garis tepi peta, yang kelima bintang dan bujur, yang keenam sumber peta, yang ketujuh legenda, yang kedelapan insert peta, yang sembilan pembuat peta. Komponen peta tematik. Komponen peta tematik merupakan informasi tepi peta meliputi judul peta, skala peta, orientasi peta, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, insert peta, dan legenda peta. Oke, di sini saya ingin menjelaskan isi komponen dalam peta tematik. Yang pertama ada judul. Judul peta pada peta tematik berbeda dengan judul peta pada rupa bumi. Pada peta tematik, judul peta disesuaikan dengan tema peta yang akan dibuat, dan posisi judul dapat diubah-ubah sedemikian rupa sesuai dengan bentuk wilayah dan aspek serta kepentingan tertentu. Judul peta tematik harus memuat 3 hal, yaitu yang pertama ada tema peta, yang kedua nama lokasi wilayah yang dipetakan, yang ketiga tahun pembuatan. Yang kedua, skala. Skala adalah perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya dari 2 titik di peta. Jarak sebenarnya disebut jarak horizontal kedua titik tersebut di permukaan bumi. Menghitung skala peta dan berdasarkan interval garis ketinggian, kontur, interval atau CI. Perhitungan ini dilakukan khusus untuk peta-peta yang mempunyai kontur atau garis tinggi. Rumus yang digunakan yaitu D sama dengan 1
banding 2000 kali penyebut skala. Garis tepi peta tematik. Yang pertama, garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Yang kedua, semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta, atau dengan kata lain tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Yang ketiga, garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat sehingga membentuk bangunan segi. Yang keempat, tebal garis diatur sesuai dengan ukuran kertas peta yang akan dibuat. Ini contoh garis tepi peta tematik. Nah, selanjutnya, nama pembuat peta tematik. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta karena nama pembuatan peta bukan merupakan komponen pokok peta tetapi merupakan informasi pendukung saja. Beberapa contoh penulisan nama pembuat peta dikemukakan seperti di bawah ini. Yang pertama, disalin oleh Nadia Pitaloka tahun 1999. Yang kedua, disusun oleh Siti Aisyah tahun 1997. Ketiga, ada digambar oleh Marjono tahun 1928. Yang keempat, dibuat oleh Dian Wihamani tahun 2000. Koordinat peta tematik. Koordinat pada dalam peta tematik merupakan salah satu unsur penting karena koordinat menunjukkan lokasi absolut di bola bumi. Koordinat dalam peta tematik dapat digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama koordinat lintang dan bujur, yang kedua koordinat X dan Y atau dikenal dengan sistem UTM menggunakan pedoman pada koordinat universal transfer Mercator. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan pada peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi seperti peta rupa bumi yang dibuat oleh Jabatan Topografi Angkatan Darat atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Selanjutnya ada legenda peta tematik. Legenda peta merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta legenda. Peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Selanjutnya ada inset peta tematik. Ada dua macam jenis inset peta, yaitu yang pertama ada inset perbesaran peta, yang kedua ada inset lokasi wilayah. Inilah yang saya pakai untuk referensi mata kuliah kartografi tematik. Demikianlah beberapa hal yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.